warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Tepuk doa. BBB. OOO. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi, belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sudah disiapkan ya anak-anak buku tematiknya? Bisa dilihat halaman 105. Bisa dibuka halaman 105 dan nanti juga Bu Guru akan share slide-nya. Ya, coba perhatikan di layarnya anak-anak. Itu kita akan belajar tentang muatan PKN, pengamalan sila-sila Pancasila. Oke, sudah dilihat semua ya? Langsung kita lanjut ke slide kedua. Oh, Masya Allah, ada yang memberikan love. Itu ya, terima kasih sekali. Ada yang hari ini sangat menanti belajar PKN ya, terima kasih, alhamdulillah. Oke, pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, coba mari kita ingat pembelajaran yang lalu. Mari kita ingat kembali dasar negara kita dan simbol. Halaman berapa ya, Bu? Nanti ya, dilihat dulu slide-nya. Ya, tadi sudah dicek, ada persiapan di buku tematik halaman 105. Sebelumnya, kita perhatikan dulu yang di layar ya, anak-anak. Oke, perhatikan yang ada di layar. Kita ingat kembali dasar negara kita. Dasar negara kita itu Pancasila. Terus bisa dilihat di sana ada simbol-simbolnya dan juga bunyinya. Pasti anak-anak sudah tahu ya bunyi-bunyi sila-sila Pancasila. Karena sering kali kita dengar dan sering kali kita lihat dimanapun. Nah, itu lambang negara Garuda dan dasar negara kita Pancasila. Nah, lihat di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama simbolnya bintang. Yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu rantai baja. Yang ketiga persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Yang keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Anak-anak jangan sampai lupa ya. Ingat-ingat simbolnya. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Lambangnya Garuda dan dasar negara kita Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Pengamalan sila-sila Pancasila. Pengamalan sila-sila Pancasila itu dapat diterapkan di rumah,
di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, dimanapun kita berada, kita harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, kita ingat kembali ya anak-anak pengamalan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ini sudah sangat hafal pastinya anak-anak tentang sila ini, karena ini berhubungan, sila pertama itu berhubungan hubungan kita dengan Tuhan kita dengan Allah ya. Nah, anak-anak harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, contohnya apa? Dilihat di gambar. Karena satu keluarga sedang memanjatkan doa sebelum makan. Berdoa sebelum makan, sholat berjamaah, sholat duha, itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini ya, anak-anak pasti sudah tahu loh. Ini sudah sangat sering dibahas. Nah, lanjutkan. Pengamalan sila yang kedua. Bunyinya apa tadi? Ada yang tahu? Pengamalan sila. Bunyi sila yang kedua Pancasila. Oh ya. Siapa yang mau menjawab? Boleh? Boleh, siapa yang mau menjawab? Mbak Zahra. Maaf, Mbak Zafira. 2A. Boleh. Bunyi sila kedua Pancasila. Oke. Belum terhubung ya? Halo Mbak Zafira, masih ada? Masih ada Mbak Zafira? Mungkin ada teman yang lain? Karena sepertinya Mbak Zafira tidak terhubung. Ada teman yang lain bisa menjawab bunyi sila yang kedua? Mas, siapa itu? Jakan. Oke, boleh Mas Jakan mencoba menjawab pengamalan sila yang kedua apa? Oh, ya, apa Mas Jakan? Pengamalan sila yang kedua. Membantu. Betul, Membantu menyeberang jalan. Oke. Bunyi sila yang kedua apa Mas Jafar? Pertanyaannya Bu Guru salah. Bunyi sila yang kedua. Kemanusiaan yang Maha Esa. Bunyi sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Mas Yafran. Very good. Kita lanjut ya. Contoh pengamalan sila yang kedua itu tadi benar yang dikatakan Mas Yafran, membantu orang tua menyeberang jalan. Nah, membantu korban bencana alam, saling mencintai sesama. Di sini itu pengamalan sila yang kedua itu yang seperti apa sih? Nah, pengamalan sila yang kedua itu menekankan pada sikap kita. Sikap kita itu saling membantu orang lain, bersikap kemanusiaan, membantu orang lain. Contohnya, membantu korban bencana alam, membantu orang tua membawakan barang ketika kita melihat orang tua melihat orang tua yang sedang berjalan tergopoh-gopoh membawa banyak barang, kita melihatnya kita bantu. Gitu. Menekankan pada apa? Pada sikap kemanusiaan dan saling membantu. Nah, itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Pengamalan sila yang ketiga Pancasila. Gimana pengamalan sila yang ketiga Pancasila itu?
Pengamalan sila yang ketiga, Pancasila itu menekankan pada sikap kita cinta terhadap tanah air, rela berkorban untuk bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya, melaksanakan upacara bendera di sekolah. Kemarin 17 Agustus, siapa yang melihat tayangan upacara bendera peringatan HUT RI ke-76? Dengan kita melihatnya saja itu tuh sudah memperlihatkan kita kalau kita itu cinta terhadap tanah air. Itu. Nah, yang kedua, bangga menggunakan produk Indonesia. Aku nggak suka kalau Indonesia gitu. Saya tuh sukanya makan burger, makan pizza. Nah, itu produk Indonesia bukan. Produk Indonesia itu tiwul, getuk. Nah, siapa yang suka? Nah, itu kita harus mencintai produk kita. Tidak harus dibiasakan kita makan yang burger, pizza, gitu. Itu kan produk luar negeri yang diimpor di Indonesia. Tapi kita harus tetap cinta dengan produk-produk lokal kita dari Indonesia. Kalau kita nggak cinta, siapa lagi? Ya kan anak-anak? Itu pesan dari guru ya. Lanjut, yang ketiga, saling menghargai teman yang berbeda suku. Nah, walaupun kita dengan teman-teman kita berbeda suku, berbeda daerah asal, kita harus saling menghormati, saling menghargai, nggak boleh membeda-bedakan. Kamu dari mana? Papua ya? Kulit hitam, aku nggak mau main dengan kamu. Itu tidak boleh, anak-anak. Itu teman kita, saudara kita, sebangsa, setanah air, harus saling menghormati dan menyayangi, tidak boleh membeda-bedakan. Dan itu membuat apa kalau kita membeda-bedakan? Perpecahan dan juga tidak rukun. Karena kita harus saling menjaga kerukunan, harus menjaga persatuan. Nah, itu sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Pengamalan sila yang keempat. Nah, pengamalan sila yang keempat ini menekankan pada pentingnya bermusyawarah, pentingnya berdiskusi untuk mencapai tujuan yang sama. Bermusyawarah itu yang seperti apa sih, Bu? Berdiskusi itu yang bagaimana? Nah, bermusyawarah itu ngobrol bareng, berbicara bersama-sama, ya, dengan teman misalnya, dengan keluarga, gitu. Membicarakan apapun, misalnya kita, misalnya contoh, Mas Zafran nih di keluarga, ibunya nanya, Mas Zafran dan ayah, baiknya kita pagi ini makan apa ya? Mas Zafran pengen masak telur aja, Ibu. Ayah bilang, masak nasi goreng aja. Nah, kalian, Bapak, Ibu, dan Mas Zafran harus bermusyawarah, berdiskusi bersama, membicarakan yang biar sekeluarga itu bisa makan sesuai yang diinginkan. Bagaimana dibicarakan? Bagaimana kalau masak nasi goreng ditambah telur? Nah, itu namanya diskusi ya. Jadi ada yang makan telur, ada yang makan nasi goreng. Jadi semuanya bisa terpenuhi. Ibu pun senang, masyarakat senang, dan ayah juga senang. Nah, itu adalah bentuk contoh bermusyawarah dan mencapai tujuan yang sama yang kita inginkan. Itu ya. Ada syaratnya loh, bermusyawarah itu tidak asal musyawarah. Syaratnya apa, Bu Guru? Syaratnya satu, harus mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Orang lain sedang berbicara, aku maunya ini, nggak bisa, kamu nggak bisa seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kita dengarkan dulu pendapat orang lain, baru kita menyampaikan pendapat kita. Kalau pendapat kita nggak sesuai, gimana Bu Guru? Kita harus lapang dada menerimanya. Paham ya?
Nah, ini jika ada anak yang seperti ini, bersikap seperti ini, namanya anak yang santun, yang bersikap sesuai dengan sila Pancasila yang keempat. Nah, contoh yang lain. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, menghormati pendapat orang lain, berdiskusi bersama dengan keluarga. Sudah paham sampai sini? Bu Guru harap anak-anak sudah paham ya. Karena ini sangatlah mudah yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut yang selanjutnya. Pengamalan sila yang kelima. Pengamalan sila yang kelima ini menekankan pada pentingnya bersikap adil. Adil itu yang kayak gimana, Bu? Adil itu apakah sama? Itu belum tentu, adil itu belum tentu sama. Tetapi adil itu sesuai dengan porsinya. Misalnya, adik tidak harus mendapatkan jatah paling sedikit dengan kakak, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Adik misalnya kebutuhan makannya hanya 1 mangkok, tapi kakak harus 1 piring ditambah dengan yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Itu namanya adil sesuai dengan porsinya. Ya, coba kita lihat ya di layar, ada contohnya seperti itu dilihat di gambar. Bersama-sama mereka melakukan pekerjaan. Nah, ini adalah contoh bergotong royong membersihkan lingkungan. Mereka sama-sama bekerja semua, tidak ada yang menganggur. Bersikap hemat. Bagaimana Bu ini bersikap hemat? Bersikap hemat pasti anak-anak sudah paham ya. Menabung itu adalah salah satu contoh bersikap hemat. Menabung, bisa menabung di rumah, memakai celengan, bisa menabung di bank. Nah, sesuai kemampuan anak-anak masing-masing. Dan yang selanjutnya yaitu menghormati hak orang lain. Nah, menghormati hak dan kewajiban orang lain sesuai dengan porsinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Guru harap sudah paham ya. Contoh yang lain, anak-anak bisa dilihat halaman 105. Itu banyak sekali contohnya di buku. Itu contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima, ketiga, 4, 5 itu ada semua. Tetapi ini Bu Guru gambarkan contoh yang real, contoh yang anak-anak gampang memahami. Nah, ini ada di slide-slide yang Bu Guru sampaikan. Ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Sebelum Bu Guru lanjutkan ke pembahasan yang lain, ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Ada tidak? Yang raise hand? Guru cek dulu ya. Tidak ada, ternyata sudah paham. Alhamdulillah. Kita bisa lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mohon maaf, Bu Guru sambil berdiri ya. Kelihatan kan? Kurang gimana? Kurang kelihatan nggak papan tulisnya? Sudah kelihatan ya? Hasilnya. Saya kesana. Papan tulisnya. Ini. Ya, oke. Anak-anak, kita tadi sudah membahas ya pengamalan sila yang pertama sampai dengan sila yang kedua. Sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Nah, banyak sekali tadi ya, sampai guru lupa ngomongnya berbelit-belit gitu ya. Oke, slide-nya apa? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sedikit pesan moral dari guru. Marilah kita berusaha menjadi pribadi yang Pancasilais. Apalah itu Pancasilais? Nah, Pancasilais itu adalah kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang tadi kita sudah bahas itu loh, yang di depan. Agar apa? Agar kita itu bisa menjadi pribadi yang santun.
Itu pasti anak-anak salah. Rajin sholat, membantu orang tua, cinta tanah air, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan suka membantu sesama, bergotong royong. Masya Allah. Nah, itu adalah anak yang santun. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan di slide berikutnya. Nah, kita akan adakan kuis ya. Anak-anak boleh bersiap-siap untuk menjawab. Nah, sebentar, mohon maaf, ini ya. Mohon maaf ada gangguan teknis sebentar ya anak-anak. Ini layarnya yang di buku guru itu malah hilang. Ya. Ibu guru lupa tadi gambar apa? Sebentar, sabar ya. Nah, oke, sudah muncul. Baik, perhatikan di layarnya anak-anak. Sangatlah mudah sekali ini kita pertanyaan kuisnya. Gambar manakah yang merupakan contoh pengamalan sila yang ketiga? Nah, itu ada gambar siswa-siswi berbaju merah putih sedang hormat bendera pusaka. Nah, bendera merah putih kebanggaan Indonesia. Nah, ataukah gambar B yang seorang anak muslim, laki-laki dan perempuan sedang berebut mainan? Kira-kira yang mana ya? Yang merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Yang mana? Ada yang bisa menjawab? Boleh. Raise hand, oke, Mbak. Siapa ya itu? Mbak Alfa. Alfa 2A. Boleh Mbak Alfa? Yang mana kira-kira? Yang mana? A. Oke, very good. Yang A, gambar A. Gambar upacara bendera. Kenapa nggak pilih yang B? Kenapa Mbak Alfa kok nggak pilih yang B? Kenapa? Yuk, alasannya kenapa nggak pilih yang B? Mbak Alfa, kita masih terhubung ya. Kenapa? Yuk. Karena apa Mbak Alfa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Yang lain, teman-teman yang lain. Siapa? Boleh Mbak Safira? Boleh Mbak Safira? Kenapa tidak yang B? Jawabannya apa? Bertengkar. Karena bertengkar, ya benar. Tidak sesuai ya dengan pengamalan sila yang ketiga ya. Karena yang sesuai dengan pengamalan yang ketiga itu adalah upacara bendera. Terima kasih dari Mbak Safira dan Mbak Alfa. Kita lanjut kuis yang kedua. Siap-siap ya. Nah, siap-siap. Pencet raise hand-nya. Yang kedua, kita lihat. Gambar manakah yang merupakan pengamalan sila kelima? Ada membantu nenek menyeberang dan menabung. Kira-kira yang mana? Yang mana? Oke, kita pilih ya. Tadi kelas 2A sudah, kelas 2D ada nggak ya kelas 2D? Ada yang raise hand tidak ya kelas 2D? Nah, kita cari kelas 2D dulu ya. Sepertinya kok tidak ada. Baik, ada kelas 2D. Mbak. Itu jilbabnya kemana, Dok? Cahayu. Bina Allah Mbak.
Mas Alta atau Mas, itu Mas Alta. Oh, yang ikut juga siapa ini ya? Oke, baik. Mas Alta, ada kan Mas Alta? Oh, itu. Oh, Mas Alta. Oh, ini Mas. Masya Allah, maaf ya. Bu Guru nggak tahu loh. Saya kira itu. Mas Alta ya? Very good. Boleh dijawab? Masya Allah, rambutnya. Jawab. Oke, gambar yang mana Mas Alta? Hah? Benar yang A. Apakah benar yang A? Bagaimana kita tanya dengan teman yang lain? Oke. Mas Fadil. Hai Rido, halo. Mas Tianu. Mas Fadil, boleh menjawab dong? Manakah yang sesuai dengan pengamalan sila yang kelima? B. Halo. Oke, very good B. Pinter sekali. Ya, yang benar itu bersikap hemat dengan cara menabung. Terima kasih yang sudah menjawab masalah tadi. Fadil Ridho. Kita lanjutkan, masih ada satu lagi pertanyaan. Anak-anak boleh bersiap-siap. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita akan memilih ketua kelas? Pertama, A. Diskusi atau rapat terlebih dahulu. B. Memilih salah satu teman. C. Membuat keputusan sendiri. Oke, siapa yang angkat tangan? Di sana banyak sekali. Guru akan memilih. Oke. Oke, sebentar ya. 2B, adakah 2B? Siapa? Mas Yafran. Oke, Mas Yafran boleh menjawab apa jawabannya? Sebelum memilih ketua kelas, kita sebaiknya yang apa? Ayo. Sila keberapa tadi, Bu? Bu? Sila keberapa, Bu? Ini yang di slide boleh dilihat Mas Yafran. Itu ada pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan ketika kita akan memilih ketua kelas? A. Diskusi atau rapat terlebih dahulu. B. Memilih salah satu teman. Atau C. Membuat keputusan sendiri. Yang mana Mas Yafran? Diskusi, Bu. A. Sip, terima kasih Mas Yafran. Jawabannya benar ya anak-anak. Diskusi. Nah, oke. Kita lanjutkan. Ini slide-nya sudah terakhir hari ini ya. Yang ini sudah slide terakhir. Anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak terkait tentang pengamalan sila-sila Pancasila? Dari sila yang pertama, itu contohnya sholat berjamaah, berdoa sebelum makan, dan sesudah makan, berdoa sebelum belajar, dan sudah belajar. Yang B itu tuh menekankan, sila yang kedua itu menekankan sikap kita membantu orang lain, berperi kemanusiaan. Yang sila ketiga itu cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri, upacara bendera, mencintai teman, menghargai teman yang berbeda daerah atau suku. Yang keempat itu menekankan sikap kita selalu bermusyawarah dan berdiskusi, tidak menang sendiri. Nah, itu ada berdiskusi saat memilih. Pernah masuk, Pak? Alhamdulillah, mohon maaf tadi Bu Guru agak kebentaran sedikit ya. Tadi sinyalnya tidak bagus. Nah,